tapi menceritakan perjalanan yang sangat panjang. Surah Thaha ayat 55. Saya ulang, surat Thaha ayat 55. Pendek ayatnya tapi ceritanya panjang sekali. Surah ini pernah dibaca oleh Nabi dari Abi Umamah ketika Nabi meletakkan Ummu Kalsum. Ya, Ummu Kalsum itu anaknya Nabi. Ummu Kalsum ketika Nabi meletakkan anaknya di dalam kubur. Di situ ayat ini dibaca oleh Nabi. Minha khalaqnakum. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kemudian lanjut, Bismillah wa fi sabilillah wa ala millati Rasulillah. Ini bagi orang yang bertanya biasanya apa yang dibaca ketika kita meletakkan mayat di liang lahat. Ini yang dibaca. Ini yang dibaca. Bismillah wa fi sabilillah wa ala millati Rasulillah. Kan Bismillah wa fi sabilillah wa ala millati Rasulillah. Tapi bukan itu yang kita bahas. Kita bahas ayatnya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kalau diterjemahkan begini, minha dari tanah, khalaqnakum kami menciptakan, wa fiha nu'idukum dan kepadanya kami kembalikan kamu. Ini dari tanah menciptakan, wa fiha nu'idukum dan kepadanya, kepada tanah lagi kamu saya kembalikan. Wa minha nukhrijukum dan dari tanah itu kamu dikeluarkan lagi. Jadi tidak diambil dari tanah, diciptakan, setelah itu dimasukkan kembali. Artinya ketika dia wafat dimasukkan kembali, dan nanti akan ada masa nukhrijukum, kita dikeluarkan lagi. Maksudnya dikeluarkan lagi ini adalah pada saat hari kebangkitan. Nah, ini saya bilang tadi ayatnya pendek tapi menceritakan perjalanan yang sangat panjang. Bagaimana panjangnya? Yang bisa kita hitung itu cuma ketika kita berada di alam. Jadi prosesnya begini ya. Manusia berawal dari alam janin atau alam rahim seorang ibu. Kemudian dia keluar ke alam dunia. Dari alam dunia dia masuk ke alam kubur. Dari alam kubur dia kemudian keluar lagi masuk ke alam barzakh. Dari alam barzakh ini perjalanan yang sangat panjang, nanti akan melalui proses syafaat, proses mizan. Dari mizan nanti akan ada proses pembagian catatan amalnya. Dari pembagian catatan amal akan ada proses hisab. Dari hisab akan ada proses as-sirat. Sirat ini nanti yang menentukan apakah dia bisa melewati atau tidak. Yang tidak bisa melewati masuk dalam neraka. Yang bisa melewati maka dia dapat surga. Jadi ini prosesnya. Kita di alam mana sekarang? Kita di alam yang kedua, di alam dunia. Tadi saya katakan yang bisa kita hitung cuma dua ini ya. Alam rahim, hitung-hitungannya bagaimana? Hitung-hitungannya 6 bulan kita di dalam rahim. 6 bulan, bukan 9 bulan. Karena 4 bulan pertama itu kita belum punya nyawa. Nanti di 4 bulan baru kemudian datang malaikat, tiupkan ruh, baru kemudian kita menjadi makhluk yang bernyawa, tapi belum berbentuk, ya, makhluk yang bernyawa. Di alam ini bisa kita hitung 6 bulan itu, ya, 6 bulan karena normalnya manusia setelah 9 bulan lahir ke alam dunia. Itu bisa kita hitung. Apa yang dilakukan di alam rahim?
Yang dilakukan di alam rahim 4. Kita bersepakat kepada Tuhan, sepakat umur kita, sepakat rezeki kita, sepakat takdir baik dan takdir buruk kita. Setelah keluar dari alam rahim, masuk ke alam sekarang, alam dunia. Alam dunia juga bisa dihitung sesuai hadis Nabi yang sering saya ulang-ulang. Hadis Nabi bilang, "Akmal ummati ma baina sittin ila sab'in." Umurnya umatku kalau bukan 60, mungkin hanya sampai 70. Wa kalluhum ma yajuzu zalik. Nabi kasih peringatan sedikit yang lewat itu. Tapi normalnya bisa kita hitung, kita dikasih jatah kurang lebih 60 sampai 70. Jadi kita bisa hitung alam rahim 6 bulan kita hidup. Kemudian kita bisa hitung alam dunia 60. Nah, sekarang yang tidak bisa kita hitung, hanya mengira-kira apa dia, walaupun banyak hadisnya, apa dia? Alam setelah alam dunia. Proses inilah proses yang sangat panjang, dikatakan tadi ya, sangat panjang. Jadi kalau diibaratkan begini, kalbi seperti sebutir telur, kita itu berada di dalamnya. Setelah telurnya pecah, kita keluar. Jadi alam dunia itu ibarat cangkang telur, kita di dalamnya. Ketika pecah, baru kemudian kita melihat alam yang luas. Nah, gitu ya. Jadi nanti kita mati, baru kita lihat ternyata ada alam yang lebih luas. Dan itu alam yang tidak bisa dihitung secara matematis. Tapi banyak riwayat mengatakan satu hari di dunia itu bisa sampai 50.000 tahun di alam barzakh. Ada yang bilang 50 tahun, ada yang bilang 5.000, ada yang bilang 50.000. Nah, itu yang saya katakan tadi, karena perbedaan itu para ulama hanya menebak saja. Tapi kira-kira kelipatannya 50.000 tahun. Dan itu yang tidak bisa kita hitung. Prosesnya bagaimana? Proses di alam kubur berapa lama? Proses peniupan sangkakala berapa lama? Proses syafaat berapa lama? Proses hisab berapa lama? Proses pembagian amal berapa lama? Proses mizan berapa lama? Proses sirat berapa lama? Perjalanan yang sangat jauh. Kita baru berada di posisi yang yang kedua. Tapi posisi kita sekarang inilah yang menentukan perjalanan kita ini, apakah kita bisa lalui dengan baik atau tidak. Ya, makanya dikatakan dunia itu tempat kita mengumpulkan bekal. Kalau kata Nabi hadisnya, kun fid dunya ka'annaka gharib au abil sabil. Hidup di dunia jadilah seperti seorang musafir yang hanya singgah, isi bekal, isi perut. Setelah sudah terisi bekalnya, dia kembali berjalan. Orang yang merugi, orang yang menganggap dunia ini adalah sebagai innamad dunya la'ibun wa lahu. Dunia itu tempat bermain-main dan tempat bersendagurau. Tapi kebijakan Tuhan melalui nabinya, kita diberikan hal-hal seperti puasa. Jadi puasa adalah hal yang kita dikasih karena kita memang selalu lupa. Karena kita lupa, kita diingatkan. Apa diingatkan? Kita diingatkan bahwa kita akan kembali. Ketika kembali nanti bagusnya kita tanpa beban. Jadi kita puasa supaya beban dosa kita tidak ada ketika kita kembali nanti. Kurang lebih begitu. Ada perintah sholat, ada perintah zakat, ada perintah haji. Kalau diibaratkan begini ya, syahadat itu pondasi kita, kemudian sholat itu harus
as-salatu imaduddin, salat itu tiang tempat tinggal kita. Kemudian as-saumu junnah, puasa itu adalah dinding kita. Kemudian al-hajju mabrur itu atap kita. Jadi kalau rumah ada pondasinya syahadat, ada tiangnya sholat, ada dindingnya puasa, ada atapnya haji. Lalu yang terakhir, di mana posisi zakat? Zakat itu posisinya kita yang sedang membersihkan rumah kita. Nah, gitu. Itu kita lakukan, itu kita nikmati hanya kurang lebih 60 tahun hidup di dunia. Kenapa ini lagi yang disampaikan? Bapak Ibu, sekali lagi tidak ada yang menjamin apakah tahun depan kita masih bertemu dengan bulan suci Ramadan. Tidak ada yang menjamin apakah 3 bulan lagi kita sama-sama berkurban lagi. Tidak ada yang menjamin apakah 5 tahun ke depan kita masih pilih ASN atau tidak. Tidak ada yang menjamin. Karena tidak ada yang menjamin, ayat ini sebaiknya jadi peringatan buat kita. Minha khalaqnakum, kamu itu dari bumi, dari tanah. Wa fiha nu'idukum, dan kami kembalikan ke tanah. Wa minha nukhrijukum, kemudian nanti akan ada masanya saya keluarkan lagi dari tanah itu. Proses ini akan kita lalui, tapi peringatannya adalah bagaimana proses ini bagus kita lewati, penentunya ada di alam kita sekarang, yaitu alam dunia. Sebaik-baik bekal, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kurang lebih 1 bulan kita sama-sama duduk bermajelis, mulai membaca kitab Ruh karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kemudian kita lanjut selingan Tuhan. Kurang lebih 60 tahun kita dikasih waktu. Akan tiba masanya kita masuk ke dalam lubang kecil. Di lubang kecil itu ada lagi lubang paling kecilnya. Di situ kita dibalik, dipasangkan papan, ditimbun tanah. Nah, itu saat itu hanya kita dan amal kita yang bersama-sama dengan kita. Insya Allah sampai ke tahap itu kita termasuk ke dalam golongan orang-orang Islam, golongan orang-orang yang nanti bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berdoa lagi, waktu 60 tahun yang kita diberi, kita dapat barakahnya untuk kita, ya. Barakah dan berkah itu kita minta di bulan ini lagi. Insya Allah tahun depan kita ketemu lagi dengan bulan Ramadan. Amin. Ketemu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kita sama-sama berdoa. Semoga doa kita pagi ini menyampaikan kita lagi dalam Ramadan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah la ilaha illa antal mannan antal badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nas'aluka al-barakah, nas'aluka as-salamata, nas'aluka al-maghfirata, nas'aluka an-najah fid dunya wal akhirah. Ballighna Ramadan fi sanatil muqbil. Ballighna Ramadan fi sanatil muqbil. Ballighna Ramadan fi sana ba'da sana ba'da sana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.